Yuk temani aku melihat momen seru saat cewek ini menantang karakter utama kita di mana Ais menyombongkan kalau kelebihan Tran adalah kemampuannya memahami dan mempelajari sihir lebih cepat dari siapapun. Demi membuktikannya, Mesa memakai sihir tumbuhan, memunculkan akar rambat dari tanah, bahkan mengangkat sebuah kursi ke udara layaknya mainan biasa. Namun, hanya dengan sekali melihat, Tran langsung menyentuh tanah. Memahami prinsip di balik mantra tersebut, lalu menumbuhkan akar yang sama sendiri. Mesa sangat terkejut, namun Tran belum selesai. Kini giliran dia. Tran memakai sihir pengendali binatang untuk memanggil tikus, lalu merapalkan sebuah sihir aneh yang sangat mengerikan, hingga membuatnya membusuk seketika. Mesa mencoba menirunya, namun meski memiliki mana melimpah, dia tetap kesulitan untuk memahami mantra itu. Dan saat dia akhirnya memaksa sihir itu bekerja, bayarannya ternyata terlampau mahal. Tubuhnya langsung melemah hingga sang putri yang perkasa jatuh pingsan di depan semua orang. Namun sebelum ini 8 tahun lalu, dia menyadari kekuatan khususnya sejak berusia 10 tahun. Saat itu dia sedang asik bermain dengan sihirnya di dalam rumah, menerbangkan barang-barang ketika tiba-tiba ibunya masuk ke rumah. Bukannya memberi pujian, sang ibu malah berteriak marah dan menyuruhnya segera menghentikan semua hal aneh yang sedang dia lakukan. Ibunya lalu berbicara dengan lembut, menanyakan apakah dia masih ingin terus tinggal bersama sang ibu untuk waktu lama. Dan Tran menjawab ya, karena dia ingin bersamanya lebih lama. Ibunya meminta dia berjanji untuk tidak pernah memakai kekuatan itu lagi mulai detik ini. Dia mendesak agar dia tak memperlihatkan sihirnya di depan orang. Tran pun bingung, lalu bertanya kenapa dirinya dilarang melakukan hal tersebut. Ibunya lalu bertanya apakah dia ingat kisah tentang bangsawan dan kesatria, dan Tran mengangguk setuju. Jadi intinya adalah begini. Orang yang punya sihir seperti mereka disebut penyihir, baik bangsawan maupun kesatria. Namun, status kaum bangsawan dan kesatria itu berbeda jauh karena bangsawan adalah keturunan makhluk suci Preyan yang turun demi menyelamatkan umat manusia kuno. Di sisi lain, para kesatria hanyalah keturunan bangsawan yang darahnya telah bercampur dengan manusia biasa. Makanya ada jurang pemisah yang sangat besar di antara mereka meskipun sama-sama penyihir. Sang ibu lalu menjelaskan alasan kenapa Tran tidak boleh memakai kekuatannya, yaitu karena dia mewarisi bakat sihir ayahnya yang merupakan seorang kesatria. Di luar sana banyak bangsawan jahat yang memperlakukan para kesatria sebagai budak mereka sendiri. Dia meminta Tran untuk selamanya merahasiakan fakta bahwa dia adalah seorang penyihir 8 tahun. Kemudian berlalu, Tran masih memegang teguh janji tersebut. Dia terus menyembunyikan sihirnya karena dia memang sama sekali tidak berniat. Tenang, ikuti terus perjalananku, karena Tran bahkan ogah turun gunung ke desa itu demi menjaga rahasianya sebagai penyihir. Di desa tersebut, dua bocah biasa tampak sedang asik bermain menirukan penyihir dan monster hingga kakek populer di desa. Robus datang mendekat. Anak kecil itu bertanya bagaimana caranya agar bisa menjadi penyihir, tapi Robus menegaskan kalau hal itu tidak mudah. Seseorang tak bisa jadi penyihir hanya karena menginginkannya. Robus menjelaskan kalau para penyihir adalah puncak kemanusiaan yang berkuasa atas manusia biasa dari alam tertinggi. Mereka semua adalah bangsawan dan kesatria yang mewarisi kemampuan sihir misterius dari leluhur mereka. Jadi sayangnya kedua anak ini takkan bisa menjadi penyihir. Salah satu warga desa yang berdiri di belakang Robus merasa kaget melihat sang kakek begitu blak-blakan pada anak-anak. Pria itu kemudian memberitahu kalau dia mendengar kabar tentang kemunculan seekor monster baru. Robus membenarkannya dan berkata bahwa salah satu warga bernama Rob berpapasan dengan monster itu kemarin malam. Monster tersebut katanya diselimuti bayangan hitam pekat dan berwujud macan tutul raksasa yang ukurannya sebesar rumah warga di sana. Namun Robus meminta semua orang tenang karena kepala desa sudah pergi ke kota untuk meminta bantuan penyihir demi menaklukkan monster tersebut. Mereka merasa sangat lega mendengar berita gembira itu, lalu salah satu warga mengingatkan anak-anak agar tidak mendekati area hutan untuk sementara.
Ini demi keselamatan mereka sendiri. Menghadapi monster bagi manusia biasa adalah hal yang mustahil, makanya sosok penyihir sangat dibutuhkan. Kalian pasti tahu kan, manusia biasa mustahil mengalahkan monster sendirian, makanya mereka sangat butuh bantuan seorang penyihir kuat. Tapi warga lainnya bertanya kepada Robus, apakah seluruh penduduk sudah tahu, dan dia mengiyakan. Pria itu kemudian menanyakan tentang si gembala di atas bukit, yaitu Tran. Sementara itu, Tran sendiri sedang asik bersantai di bukit rebahan santai sambil berbantalkan dombanya. Sambil menatap langit yang cerah, dia mengeluh betapa membosankannya kehidupan di sana karena pemandangan yang dia lihat selalu saja sama. Tran menghela napas kecewa bergumam bahwa dia mungkin bisa lupa cara berbicara jika terus-menerus menjalani keseharian yang sepi ini. Tiba-tiba saja Robus muncul di lokasi tersebut dan langsung mengomeli Tran karena malah tidur nyenyak padahal matahari belum terbenam. Tran mengabaikan kakek tua itu seolah dia tak kasat mata, lalu menyuruhnya menyingkir karena tubuh si kakek menghalangi sinar matahari hangat. Robus tidak percaya betapa tidak sopannya pemuda itu, lalu bertanya, apakah Tran masih menyimpan dendam atas kejadian di masa lalu? Kejadian yang dimaksud adalah ketika Robus secara diam-diam berniat merampas domba peninggalan ibu Tran untuk dijadikan milik bersama warga desa. Tanpa ragu sedikit pun, Tran langsung menegaskan kalau dia jelas masih menyimpan amarah dan dendam mendalam atas tindakan serakah itu. Tran menambahkan bahwa dia bukanlah orang dermawan yang sudi membagikan harta warisan mendiang ibunya kepada orang lain secara cuma-cuma. Terlebih lagi, kalian dan aku pasti setuju kalau hubungan mereka memang tidak sedekat itu untuk saling menanyakan kabar. Sini ikut denganku, kita bakal melihat bagaimana Tran yang dingin ini menyuruh si kakek segera bicara, lalu pergi dari sana. Si kakek sempat emosi, tapi tatapan tajam Tran membuatnya ciut hingga akhirnya dia terpaksa mengungkap alasan kedatangannya di sana. Dia menceritakan tentang monster mengerikan yang baru saja muncul dan seberapa berbahayanya makhluk itu. Tapi Tran tampak biasa saja. Reaksi datar itu membuat Robus heran karena harusnya Tran yang jadi incaran utama monster itu di desa ini. Robus mengakui keberanian Tran yang tidak masuk akal itu meski dia sendiri bingung dari mana datangnya nyali sebesar itu. Dia juga memberitahu kalau kepala desa sudah pergi ke kota untuk memanggil penyihir lalu memperingatkan Tran agar tetap waspada. Tapi Tran malah mendebat si kakek dan bilang kalau kakek itu sebenarnya bukan mengkhawatirkan dirinya, melainkan hal lain. Kakek itu sebenarnya cuma takut domba-dombanya mati. Mendengar itu Rabus langsung emosi, tapi Tran malah menyuruhnya segera pergi. Dia mengusir Rabus karena urusannya sudah selesai. Tran bahkan mengejek napas si kakek bau membuat orang tua itu pergi lesu. Bicara soal monster, mereka adalah binatang buas yang memiliki kekuatan misterius dan juga sihir yang sangat mematikan. Sama seperti penyihir di dunia manusia, begitulah posisi monster ini. Di sisi lain, Tran merasa sangat bersemangat. Dia senang karena akhirnya bisa melihat penyihir asli walau ragu apakah penyihir itu hebat karena dikirim ke desa terpencil. Meskipun begitu, dia tetap penasaran ingin melihat kemampuan penyihir tersebut demi mengukur seberapa kuat kekuatan mereka. Nah, perhatikan ini. Tiba-tiba hidung Tran mencium aroma darah segar yang sangat menyengat di sekitar tempat itu. Setelah menelusuri sumber bau menyengat itu, dia justru menemukan sisa-sisa tubuh mengenaskan si kakek tua yang baru saja menemuinya. Tubuh kakek itu robek, mengenaskan seperti kertas. Tran cukup terkejut melihat orang yang baru memperingatkannya malah tewas lebih dulu. Dengan wajah dingin tanpa ekspresi, Tran memeriksa mayat itu dan menyadari ini bukan perbuatan hewan liar biasa. Pelakunya pasti monster itu. Namun sebelum dia selesai menganalisis situasi makhluk yang dituduh, tiba-tiba muncul dari balik hutan. Wujudnya sangat persis seperti cerita si kakek. Makhluk raksasa berwajah seram itu diselimuti aura kegelapan yang sangat pekat. Di dunia ini, monster dianggap sebagai ancaman mengerikan yang kekuatannya berada jauh di luar batas kemampuan manusia normal. Anak laki-laki Rob yang mendengar hal itu langsung merasa putus asa dan yakin desa mereka akan segera hancur. Namun ayahnya menenangkan bocah itu dan menjamin bahwa penyihir kota pasti sanggup membereskan monster mengerikan tersebut.
Dia bilang penyihir tidak mungkin kalah karena mereka bisa memusnahkan monster hanya lewat satu mantra saja. Sekarang Tran berhadapan langsung dengan monster itu tanpa ada rasa takut sedikit pun, lalu dengan tenang dia menyuruhnya mati. Gelombang kejut dahsyat langsung menghantam si monster hingga terpental, tapi makhluk itu ternyata masih berdiri kokoh. Kalian pasti mikir, Tran bakal panik kan? Nyatanya dia cuma terdiam saat serangannya gagal dan monster itu melompat menyerangnya. Tran langsung merapal mantra perintah lain untuk menyuruhnya berhenti, tapi terkaman monster itu nyaris saja mengenainya. Dia heran karena kedua mantra perintahnya sama sekali tidak mempan, tapi si monster sudah berbalik untuk menyerang lagi. Tran melompat mundur demi menghindari serangan berikutnya, lalu memutuskan untuk mulai bertarung dengan sangat serius. Tran menggunakan metode andalan seorang gembala dengan mengeluarkan ketapel mainannya, lalu memasang sebutir batu kecil di sana. Dia melapisi batu itu dengan sihir pengeras sebelum melesatkannya. Saat batu itu melayang cepat, dia merapal mantra tambahan. Dia merapal kata perintah agar batu melesat lebih cepat, lalu menyuruhnya menembus tubuh monster saat jaraknya makin dekat. Perintah itu menghasilkan daya hancur luar biasa hingga menembus tubuh monster, tapi itu belum cukup mengakhiri hidupnya. Monster itu kembali menerjang ke arah Tran tanpa menyadari kalau serangan anak laki-laki itu belum selesai. Batu tadi berbalik arah bagaikan bumerang dan langsung mengincar bagian belakang kepala monster dengan kecepatan luar biasa. Batu itu meluncur deras menghancurkan kepala monster dari belakang, bahkan sebelum makhluk itu sempat menyentuh tubuh Tran. Monster itu pun langsung roboh tak bernyawa ke tanah, sementara Tran sendiri tetap terlihat sangat tenang. Dia membuang bangkai monster itu ke lembah sambil mengeluh dalam hati karena warga desa selalu saja merepotkannya. Keesokan paginya, sekelompok warga desa yang emosi mendatangi rumah Tran secara tiba-tiba dan menggedor pintunya dengan kasar. Mereka berteriak menyuruhnya keluar karena ingin menuduh Tran sebagai dalang di balik kematian tragis kakek Rabus. Pemimpin rombongan langsung mencengkeram kerah baju Tran sambil memaki, tak tahu malu dan menuduhnya menyiksa kakek Rabus. Dia menuduh Tran membuang kakek itu agar dimakan monster, namun Tran membalas tuduhan tak berdasar tersebut dengan sangat santai. Dia tahu mereka sengaja memfitnahnya karena malu membiarkan seorang kakek tua mati sendirian, sementara para pemuda desa ketakutan. Percayalah, memfitnah Tran adalah jalan ninja tercepat bagi warga desa pengecut ini untuk membuang rasa bersalah mereka. Hal itu membuat si pria naik pitam dan melayangkan pukulan keras ke wajah Tran, tapi dia menghindarinya dengan sangat mudah. Kalian harus lihat ini, Tran langsung menyerang balik menyundul kepala si musuh sampai hidungnya berdarah parah. Di dalam hati Tran senang punya sihir karena bikin semuanya jadi gampang banget. Tinggal bayangkan, langsung terwujud. Tapi tentu ada bayarannya, yaitu mana. Tiba-tiba seorang penyerang berlari kencang sambil mengayunkan tongkat ke arah Tran. Tran cuma berbisik pelan menyuruhnya jatuh. Sihirnya bekerja dan pria itu langsung tersandung sebelum sempat mendekat. Tran lanjut bermain-main dengan sisanya. Dia bahkan tidak perlu serius sama sekali untuk menjatuhkan mereka semua. Rencananya sederhana, hajar saja sampai kapok tapi jangan sampai mati. Tran lalu merebut tongkat dari salah satu penyerang. Dia langsung menghantam wajah musuh menggunakan tongkat itu, lalu menjadikannya tamang hidup agar dia terkena hantaman dari teman-temannya sendiri yang lain. Akhirnya, Tran mengalahkan mereka semua dengan mudah tanpa membongkar identitas aslinya sebagai seorang penyihir hebat. Setelah beres, Tran mengomeli mereka bilang kalau tenaga untuk mengeroyoknya tadi harusnya dipakai buat mengurus upacara pemakaman si Robus saja. Setelah menghajar para pria, Tran beralih menatap para wanita di sana dan bertanya apa mereka mau ikut bertarung. Tapi para wanita itu langsung angkat tangan ketakutan dan mengaku hanya datang untuk menyapa tanpa niat mencari masalah. Tran tidak peduli karena mereka tidak punya nyali bertarung. Dia langsung menyuruh para wanita menyeret pria-pria itu turun gunung. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Tran tahu masalah ini tidak akan selesai begitu saja setelah dia masuk rumah. Orang-orang desa pasti bakal memerasnya saat dia pergi berdagang nanti. Tapi bagi Tran hal itu bukan masalah besar. Dia tinggal menghajar mereka lagi sampai mendapat kesepakatan yang adil. Tran yakin tidak akan ada pengacau yang berani datang.
Karena semuanya sudah diberi pelajaran berharga hari ini, namun kalimat itu belum selesai dia ucapkan ketika tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Tran langsung membuka pintu dengan kesal dan berteriak marah. Ternyata sosok di depannya sangat mengejutkan. Pria yang berdiri di hadapannya sama sekali tidak terlihat seperti orang desa biasa. Tran langsung bertanya siapa dia sebenarnya. Pria itu menjawab dia hanya ingin minta tolong soal perjalanannya, tapi sepertinya dia datang di waktu yang salah. Tran meminta maaf atas sikap kasarnya menjelaskan bahwa dia baru saja kedatangan tamu tak diundang. Dalam hatinya, Tran ragu apakah bicaranya sudah sopan karena dia jarang mengobrol meski ibunya selalu mengajarkan tata krama yang baik. Berusaha memperbaiki keadaan, Tran akhirnya menawarkan pria asing itu untuk mampir jika dia sedang mencari tempat singgah. Tidak lama setelah itu, Tran langsung menyiapkan sebuah hidangan luar biasa melimpah yang terlihat seperti sebuah pesta makan besar. Sambil menikmati makanan, mereka mulai mengobrol hangat. Tran menceritakan bahwa dia memang jarang sekali berbicara dengan orang-orang desa. Sebab dia lahir dan tumbuh besar di atas bukit ini, menghabiskan seluruh hidupnya hanya bekerja sebagai seorang gembala domba. Kalian pasti setuju kalau aneh melihat ada turis di kota kecil ini. Tapi pria asing itu justru memujinya. Pria itu memuji kesopanan Tran walau dia dibesarkan sendirian di gunung. Tran lalu bercerita dia belajar banyak dari ibunya. Sayangnya sang ibu telah meninggal dunia akibat sakit parah. Mendengar itu, si pria asing langsung membuat simbol doa keagamaan. Dia meyakinkan Tran kalau ibunya sudah tenang di surga karena berhasil mendidik putra sehebat dirinya. Obrolan mereka pun berlanjut. Tran lalu mulai bertanya tentang apa sebenarnya yang membawa pria itu datang jauh-jauh ke kota kecil terpencil ini. Si pria menjelaskan bahwa dia terikat kontrak untuk membasmi sesosok monster di desa ini, lalu mengaku sebagai seorang penyihir. Tran terkejut mendengarnya dan langsung menyadari kalau orang di depannya adalah penyihir bernama Rabus yang sempat dibicarakan warga. Penyihir itu kemudian berkata bahwa dia punya satu pertanyaan penting dan Tran langsung mempersilakannya untuk bertanya tanpa ragu-ragu. Rabus berkata dia bisa merasakan keberadaan monster tapi tidak bisa melihatnya. Dan yang aneh, sikap Tran justru sangat tenang. Padahal Tran sudah tahu apa yang terjadi. Sang penyihir menambahkan bahwa situasi ini benar-benar tidak wajar bagi seorang warga. Tran harusnya menjadi sasaran empuk monster tersebut, tapi dia tidak terlihat takut. Dia malah tampak sangat berani sekali. Keberanian itu tidak biasa untuk gembala yang tak pernah keluar desa. Dengan nada serius, penyihir itu bertanya, siapa Tran sebenarnya? Dia langsung melempar pertanyaan mengejutkan, menebak apakah Tran juga penyihir. Hal ini membuat Tran panik dan mencoba mengendalikan situasi. Dalam ingatan masa lalunya, Tran pernah bertanya kepada sang ibu tentang apa yang terjadi jika rahasianya sebagai penyihir terbongkar. Sang ibu menjelaskan memakai perumpamaan bangsawan licik. Katanya jika kaum bangsawan itu diibaratkan sebagai seorang gembala seperti mereka, maka para ksatria adalah anjing penjaga mereka. Anjing itu bisa saja menyayangi mereka tapi juga bisa menyerang jika diperintahkan. Bahkan mereka tak segan mengorbankannya jika terdesak. Sang ibu menegaskan tidak ingin anaknya menjalani kehidupan yang penuh bahaya seperti itu. Makanya dia mengingatkan agar jangan sampai ada orang lain tahu kalau Tran adalah penyihir, terutama oleh para penyihir lainnya. Percayalah, jika rahasia besar ini sampai bocor, mereka pasti akan membawa paksa Tran pergi dan menjadikannya budak pesuruh. Anjing gembala yang siap dibuang kapan saja. Itulah mengapa ibunya berpesan keras agar menyembunyikan sihirnya rapat-rapat dari semua orang. Kalian harus tahu menjadi penyihir berarti harus siap membunuh. Dan sekarang Tran mulai memikirkan pilihan itu. Penyihir itu bisa melihat ekspresi dingin di wajah Tran. Lalu bertanya, mengapa dia tidak menjawab pertanyaannya. Sebelum Tran sempat bertindak untuk membunuhnya, sang penyihir langsung mencairkan suasana dan berkata, itu semua hanya bercanda. Tapi ekspresi dingin Tran merusak suasana. Tran pun tenang kembali karena terkejut, lalu meminta maaf atas sikapnya. Dia mengaku tidak punya selera humor yang baik. Tapi sang penyihir justru merasa dialah yang harus meminta maaf, karena telah membuatnya bingung.
Tran tersenyum berkata, ini pertama kalinya dia mendengar lelucon seorang penyihir hingga membuatnya kaget. Sangat mengejutkan. Penyihir itu kemudian mengingatkan bahwa mereka belum saling berkenalan, lalu mulai mengenalkan dirinya. Bahwa namanya adalah Cha, seorang pengembara. Mereka berdua lalu bersalaman dan Tran pun ikut mengungkap jati dirinya. Tran berkata, usianya akan 18 tahun sementara Korn sudah 75. Tran terkejut karena K terlihat sangat muda. Korn menjelaskan bahwa para penyihir menua lebih lambat dari orang biasa. Mereka hidup lebih lama, membuat Tran penasaran bagaimana dia bisa menjadi pengembara. Kior bercerita setelah melayani keluarga Arabian selama 60 tahun, dia pergi begitu saja dan memutuskan untuk berkelana tanpa menetap di satu tempat. Tanpa disadari, Tran dan Korn telah hanyut dalam obrolan. Obrolan mendalam membuatnya heran kenapa dia bisa begitu nyaman dengan orang asing. Setelah menyadari, hari sudah semakin larut. Jorn memberitahu Tran bahwa dia harus pergi. Dia meletakkan koin perak Arabian di meja, menyebutkan koin itu adalah perak paling murni, jadi sangat cukup untuk membayar seluruh biaya makan malam mereka. Tran menerima koin itu dengan penuh terima kasih sambil mendoakan kesuksesan buruan Cha. Korn memintanya jangan bersikap seolah ini perpisahan selamanya karena dia mungkin akan mampir lagi beberapa kali untuk menumpang makan di jalan. Keesokan paginya, Tran menuju padang rumput untuk mengumpulkan dombanya dengan tampak sangat bersemangat. Wajar saja ini pertama kalinya dia bertemu seorang penyihir serta menikmati obrolan yang sangat nyaman. Tran pun mengakui bahwa Chaor memiliki selera humor terbaik dibanding orang dewasa manapun dalam hidupnya. Semalam, Kior bahkan membawa pulang hewan hasil buruannya. Membuat Tran menyimpulkan dia orang baik, padahal sebelumnya dia selalu menganggap ksatria hanyalah anjing pemburu tanpa emosi. Milik bangsawan arogan. Kini Tran bingung bagaimana cara memberitahu kalau tidak ada lagi monster di atas bukit. Sore harinya Kior terlihat sedang menyelidiki hutan. Dia mendapati bekas pertempuran namun tidak merasakan aura monster sama sekali. Dia melihat sebongkah batu tertancap rapi di sebuah pohon di antara jajaran batang pohon yang telah tumbang tertebas. Sekarang perhatikan baik-baik bagian ini. Dia mulai curiga kalau monster itu sebenarnya sudah berhasil dikalahkan oleh seseorang. Siapa yang memburunya? Apakah kepala desa menyewa penyihir lain selain dirinya? Meski begitu dia merasa sangat lega. Sebab jika monster itu mati daerah ini sudah aman. Dan itulah hal yang paling penting bagi semua orang. Tiba-tiba dia mencium bau yang sangat aneh. Saat dia berbalik tampak monster macan tutul yang dikalahkan Tran dulu. Tengah berjalan ke arahnya. Namun situasi menjadi rumit karena monster itu ternyata telah berubah wujud menjadi sesosok. Arwah penasaran membuat Chaor panik karena tidak menyangka ada orang yang bertindak seceroboh ini. Saat dia masih berusaha memahami situasi, monster itu langsung menyerang memaksanya melompat mundur untuk menghindar. Rupanya seekor monster akan berubah menjadi arwah jika jasadnya dikalahkan tanpa menyerap atau membuang sisa mana. Ini adalah pengetahuan umum bagi para penyihir yang seharusnya sudah dipahami semua orang. Monster itu menerjang lagi, tapi Chaor melompat tinggi ke udara demi menghindar dan dia yakin orang yang mengalahkan monster ini pastilah seorang penyihir, tapi dia tidak habis pikir mengapa mereka membiarkannya menjadi arwah penasaran. Kalian mungkin berpikir pelakunya pemula, tapi dia sendiri sangat enggan mempercayai hal itu. Sebab tidak mungkin seorang pemula sanggup mengalahkan monster sekuat macan tutul raksasa yang kini berdiri tepat di hadapannya. Karena tidak mengerti kenapa monster ini dibiarkan menjadi arwah Kior, akhirnya menyimpulkan bahwa dia harus segera menghancurkannya. Kior langsung merapal panah sihir lalu menembakkannya ke arah monster, namun di luar dugaan serangan sihir itu justru berhasil dinetralkan begitu saja. Kior sangat terkejut karena ini berarti mana milik monster tersebut jauh lebih kuat darinya. Seketika monster itu lenyap tepat di hadapannya, membuat Kior panik lantaran tidak tahu apa rencana licik monster itu selanjutnya. Tiba-tiba monster itu muncul di belakangnya dan meluncurkan tebasan kuat.
Kior nyaris tak sempat menghindar hingga tergores dan di titik ini dia sadar sedang berhadapan dengan lawan yang sangat mengerikan yang bahkan tidak bisa dilawan ksatria biasa. Dari pengamatannya dia tahu setidaknya butuh seorang ksatria berpangkat bangsawan tingkat rendah untuk memiliki peluang menang. Keringat dingin mengucur karena bertemu monster sekuat ini di desa terpencil sangat adalah hal terakhir yang dia duga. Menyadari bahaya situasi saat ini, Korn menyimpulkan bahwa dia berada dalam bahaya besar, kawan. Percayalah, kita akan melihat seorang pahlawan yang menolak mati sia-sia. Dia mulai mengalirkan seluruh kekuatannya untuk mengumpulkan mana ke tangannya bersiap menusuk monster itu secara langsung tepat saat makhluk itu melompat menyerang dirinya. Benar saja monster itu menyerang dan Kiran langsung melompat maju, siap mengorbankan nyawanya demi bisa menjatuhkan monster sialan tersebut. Namun sebelum monster itu menjangkaunya, sebuah tembakan sihir dahsyat melesat dari kejauhan menembus tubuh monster itu hingga tewas seketika. Raut wajah Kiran menunjukkan rasa lega yang luar biasa. Lalu tiba-tiba terdengar suara akrab dari belakang menanyakan apakah dia baik-baik saja. Kiran berbalik dengan sangat terkejut, tidak percaya sama sekali bahwa selama ini Tran ternyata adalah seorang penyihir hebat. Tran membenarkan hal itu, lalu Kiran bertanya mengapa dia tidak mengatakannya. Tran terdiam membuat Kiran bertanya hal lain. Dia bertanya mengapa Tran mau menolongnya, padahal dia bisa saja pergi begitu saja tanpa peduli. Tran pun memutuskan menjawabnya. Untuk memahaminya, mari kembali ke malam sebelumnya, saat Kiran pulang, membawa hasil buruan liar. Tran bertanya mengapa dia berpura-pura menjadi pahlawan, padahal dia bisa menghasilkan banyak uang, menggunakan kemampuan bertarungnya yang hebat tersebut. Kiran mengungkapkan bahwa penduduk desa sangat malang, karena tinggal di wilayah perbatasan tanpa adanya perlindungan dasar apapun. Tran mengingatkan itu bukan salahnya, namun Kiran menegaskan bahwa dia adalah penyihir yang mewarisi kekuatan dahsyat seorang dewa. Karena itulah dia merasa wajib melindungi rakyat biasa, meski dia tahu tidak semua penyihir memiliki pemikiran mulia seperti dirinya. Sebab setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Kembali ke masa kini, Tran mengingatkan kata-kata Kiran malam itu. Perhatikan bagian ini karena tiba-tiba monster itu kembali menyerang secara brutal, memaksa mereka segera menghindar. Untungnya mereka berhasil lolos tepat waktu. Kiran lalu memperingatkan Tran bahwa monster ini terlalu kuat untuk mereka lawan. Makhluk itu hanya bisa dihadapi oleh penyihir tingkat bangsawan. Tran pun menyuruh Kiran pergi menemui kepala desa sekarang juga. Mereka harus segera mengungsi selagi Tran menahan monster itu. Jauh di lubuk hatinya Kiran merasa sangat cemas. Dia merasa tidak punya peluang menang, tapi dia harus tetap bertindak. Saat itulah Tran meyakinkan dirinya bahwa semua aman. Tran berkata bahwa dia tidak perlu cemas jika serangan sihir terakhir tadi berhasil mendarat mengenai musuh dengan tepat. Kiran sangat terkejut mendengar hal itu karena Tran secara tidak langsung mengakui bahwa serangan tadi bukanlah kekuatan penuhnya. Hal ini membuat Kiran syok karena kekuatan Tran jelas setara dengan para bangsawan, bahkan mungkin jauh lebih tinggi. Perhatikan baik-baik saat Tran mulai menyerap mana di udara bersiap meluncurkan sebuah serangan yang sangat menghancurkan. Kiran menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan penyihir luar biasa yang mampu mengguncang seluruh dunia ini. Di sisi lain, Tran ingin bertarung habis-habisan karena dia penasaran dengan batas kemampuannya sendiri. Manapun mulai meluap. Dia mengumpulkan bebatuan di sekitarnya sebagai senjata proyektil untuk menyerang sang Wraith. Kiran menegaskan tidak akan membiarkannya bertarung sendirian melawan Wraith itu. Sehebat apapun bakat Tran monster kegelapan ini adalah lawan yang luar biasa tangguh. Kiran berpikir mereka harus bekerja sama, tapi dia langsung berubah pikiran begitu melihat serangan pertama dari Tran dimulai. Tembakan sihir itu sangat mematikan. Kiran sadar dirinya hanya akan menjadi penghalang dan merusak ritme pertempuran hebat tersebut. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah membantu mengembangkan bakat sihir Tran. Serangan dahsyat Tran menghantam keras. Begitu debu mereda Wraith itu masih berdiri tegak, Tran terkejut dan Kiran menjelaskan monster itu kebal serangan fisik.
Tran lalu bingung bagaimana cara membunuhnya tanpa serangan fisik dan Kiran pun langsung memberikan petunjuk penting. Dia menjawab satu-satunya cara adalah menggunakan elemen api atau petir. Tran mencoba membakarnya sesuai saran namun gagal. Kiran memberitahu bahwa caranya salah. Dia heran karena Tran bahkan tidak tahu pengetahuan dasar seorang penyihir. Sebab untuk menerapkan kekuatan sihir pada makhluk hidup lain, proses pembentukan sihir yang benar adalah syarat mutlak. Perlahan Kiran mulai menyadari bahwa mungkin Tranlah sosok yang membunuh monster itu hingga berubah menjadi Wraith. Sementara Wraith itu terus mengamuk demi menyerang Tran, Kiran akhirnya menyadari satu kebenaran penting di depannya. Kebenarannya adalah Tran ternyata tidak pernah menyerap mana dalam hidupnya, dia hanya mengandalkan bakat alaminya saja. Kiran menyuruh Tran untuk tidak sekadar menyalakan api, melainkan menciptakannya lalu menembakkannya langsung ke sasaran. Tran mengikuti instruksi tersebut dan mulai memunculkan api di telapak tangannya. Membuat api memang mudah bagi penyihir biasa. Namun mengendalikannya butuh latihan khusus dan disinilah kejutan terjadi saat Tran melakukannya dengan sangat mudah. Tran menciptakan bola api raksasa tanpa kesulitan sedikit pun, lalu segera melontarkannya langsung ke arah Wraith tersebut. Api itu membakar habis sang monster. Wraith berteriak kesakitan dan Kiran menyuruh Tran untuk terus memperkuat aliran mananya. Agar api tersebut tidak padam sebelum seluruh tubuh Wraith benar-benar hangus terbakar menjadi abu tak bersisa. Dan begitulah cara kita melihat Wraith itu akhirnya terbakar habis hingga menjadi abu yang tidak bersisa. Mari kita saksikan bagaimana makhluk kuat ini hangus membuat Bjorn shock karena Wraith tangguh dikalahkan seorang penggembala. Monster yang harusnya butuh bantuan bangsawan justru tumbang di tangan anak gunung. Tran lalu bertanya, apakah semua ini sudah selesai? Bjorn menyuruhnya segera menyerap mana jika tidak mau diserang monster lain. Tran yang bingung bertanya bagaimana cara untuk melakukan hal itu. Bjorn menjelaskan bahwa dia harus membayangkan dirinya menyedot energi dari dalam monster itu. Tran mengangguk paham dan bersiap. Dia menjulurkan tangannya sesuai arahan. Saat itu juga mana mulai keluar dari tubuh monster dan masuk sepenuhnya ke tubuh Tran. Bjorn berkata bahwa Tran akan merasakan sensasi yang luar biasa, sementara Tran mengaku awalnya dia tidak mempercayai hal itu. Bjorn terkejut dan bertanya apakah ini benar-benar pertama kalinya dia menyerap mana yang langsung diiyakan oleh Tran. Sebab setelah kebangkitan pertama mana tumbuh lambat seiring usia dan cara terbaiknya adalah mengalahkan monster untuk menyerap mana mereka. Namun sangat mengejutkan bahwa ini adalah penyerapan mana pertama Tran dan dia sudah mampu mengendalikannya dengan sangat baik. Sekarang perhatikan bagian ini, potensi bawaan Tran berada di level yang berbeda membuat Bjorn seketika memanggil namanya. Bjorn meminta maaf atas ketidaksopanannya, lalu bertanya dari keluarga bangsawan mana dia berasal. Namun Tran hanya menyuruhnya diam dahulu. Dia menyuruh Bjorn mengobati lengannya yang terluka dulu. Mereka pun kembali ke rumah Tran untuk membersihkan luka tersebut. Setelah membalut lukanya, Bjorn meminta maaf karena telah merepotkan. Namun Tran kembali mengingatkan pria itu sekali lagi. Dia sudah menegaskan berulang kali bahwa dia bukan dari keluarga terpandang, melainkan hanyalah seorang penggembala tanpa ayah. Bjorn pun heran mengapa orang sehebat Tran justru memilih hidup sebagai penggembala biasa. Bjorn meyakinkan bahwa dia tidak bermaksud meremehkannya sama sekali, tapi pekerjaan itu benar-benar dirasa tidak cocok untuknya. Tran mengungkapkan itu adalah permintaan mendiang ibunya yang berkata bahwa bangsawan hanya memanfaatkan para penyihir lalu membuangnya. Mendengar hal itu, Bjorn setuju bahwa ibunya bijaksana. Tran pun terkejut dengan tanggapan tersebut. Dia mengira Bjorn akan menyebut ibunya terlalu protektif, namun kasatria itu kembali menegaskan bahwa ibunya adalah sosok yang bijak. Bjorn menjelaskan bahwa kekuatan besar penyihir selalu memicu konflik. Beberapa tahun lalu bahkan pecah perang besar. Itu adalah perang dahsyat antara keluarga bangsawan Arabian yang dia layani melawan keluarga besar Zahar yang sangat berkuasa. Banyak sekali nyawa melayang di medan perang, bahkan dari sekitar 3.000 ksatria Arabian, 900 orang lebih gugur. Nahasnya semua orang terdekat Bjorn termasuk dalam daftar korban jiwa tersebut.
termasuk diantaranya istri dan putra tercintanya. Menyisakan Kjorn seorang diri membuat nasihat Ibu Tran terasa sangat masuk akal baginya. Sebab hidup seorang ksatria bisa lenyap begitu saja, bahkan jauh lebih tidak berarti dibanding rakyat biasa pada umumnya. Kalian pasti setuju, tapi Ibu Tran salah satu hal yaitu tentang bakat luar biasa miliknya. Kjorn menjelaskan bahwa dia sendiri hanyalah ksatria biasa, tapi Tran bisa mengalahkan monster yang tak mampu dia hadapi. Dia menegaskan bahwa potensi Tran setara dengan kelas bangsawan tinggi, bukan sekadar ksatria biasa pada umumnya. Bakatnya ada di tingkat teratas. Tran lalu menceritakan bahwa ibunya dulu berkata ayahnya hanyalah seorang ksatria biasa. Tapi sekarang dia merasa itu bohong. Kjorn menyanggah menjelaskan ada anak bangsawan yang lebih lemah dari ksatria. Dan sebaliknya ada anak berbakat luar biasa yang lahir dari kalangan ksatria biasa. Kjorn menyarankan sesuatu. Dia menyuruh Tran untuk segera turun gunung. Saat Tran bertanya kenapa, dia menjawab manusia membutuhkan kekuatannya. Manusia bukanlah predator puncak di dunia ini karena ras lain yang pernah diusir para dewa masih mengintai kesempatan kembali. Di tengah ancaman kepunahan itu, para bangsawan malah sibuk saling berperang. Kjorn menatap Tran dengan penuh harap. Karena itulah dunia membutuhkan sosok bangsawan yang kuat sekaligus baik hati seperti pemuda tersebut. Kjorn melangkah ke pintu dan bertanya, apakah Tran puas hanya menjadi seorang penggembala domba seumur hidupnya? Tran terdiam sejenak lalu bertanya apa yang bisa dia dapatkan di bawah sana, dan Kjorn menjawab semua tergantung keinginannya. Dari ketenaran hingga keluarga semuanya sulit didapat, namun semuanya kini ada di bawah imajinasinya. Sambil melangkah pergi, dia menyarankan Tran bisa menjadi pengelana sepertinya yang sibuk membasmi para monster pengganggu. Atau menjadi penjelajah area tak dikenal, bahkan dia bisa diadopsi oleh keluarga bangsawan tinggi. Tran mengikuti langkah Kjorn dan membenarkan ucapannya bahwa menjelajahi dunia luar jelas jauh lebih seru daripada menggembala domba. Percayalah, saat ini kalian dan saya sedang melihat awal mula rasa penasaran pemuda ini terhadap dunia luar. Kjorn tersenyum lebar dan berjanji akan memberikan dukungan penuh dengan seluruh cara yang dia miliki. Meskipun dia tahu harapannya ini mungkin terlalu berlebihan, namun dia tidak akan membiarkan Tran berjuang sendirian. Tiba-tiba, Kjorn menanyakan kemampuan garis keturunannya, tetapi Tran sama sekali tidak paham maksud pertanyaan tersebut. Kalian dan saya akan melihat bagaimana dia lupa kalau dia buta sihir sebelum Korn akhirnya mengungkap sebuah kemampuan garis keturunan merupakan warisan berharga leluhur para bangsawan kaum Preyan. Korn menjelaskan bahwa kepemilikan garis keturunan inilah yang membedakan ksatria biasa dengan bangsawan sejati. Caor lalu bertanya apakah ada mantra yang terasa sangat mudah saat dia menggunakan sihir, atau apakah dia punya bakat luar biasa tanpa perlu sihir. Tran mengaku punya penciuman tajam dan cukup ahli dalam melempar batu. Korn pun memberitahu bahwa hidung tajamnya itu termasuk kemampuan keturunan dan melempar senjata adalah ciri khas keluarga Arabian. Meski itu kemampuan yang umum, Caor mendesak Tran untuk bercerita lebih banyak. Setelah semuanya terungkap tentang semua kemampuannya, Tran menyadari raut wajah Kjorn berubah drastis dari sebelumnya. Saat ditanya alasannya, Korn akhirnya mengungkap bahwa dia tahu asal keluarga besar yang menaungi Tran, membuat Tran penasaran setengah mati. Dengan nada dingin, dia menyebut nama salah satu keluarga agung, keluarga Sahar, musuh bebuyutan yang berperang melawan keluarga Arabian. Dan kalian harus tahu, saat Tran mendengar ini dia langsung paham alasan perubahan ekspresi Korn. Dia tidak menyangka berasal dari keluarga yang sangat dibenci Kjorn. Hal ini membuat Tran kebingungan harus berkata apa di hadapannya saat ini. Dia berniat minta maaf, namun sadar bahwa semua kekacauan ini adalah ulah anggota keluarga yang bahkan belum pernah dia temui. Artinya mereka hanyalah orang asing. Melihat kecemasan di wajah Tran, Kuran langsung menepuk pundaknya dan memintanya untuk tidak merasa bersalah atas masa lalu karena dia sama sekali tidak ikut berperang kala itu. Saat Tran mencoba untuk memotong pembicaraan, Kjorn langsung menyela dan menegaskan bahwa ini adalah urusan orang dewasa.
Jika mereka terus membalas darah dengan darah, maka pertempuran tanpa akhir ini tidak akan pernah selesai. Tran lalu bertanya apakah Kieran menyesal menyuruhnya turun gunung. Kuran secara jujur mengakui hal itu. Jika Tran mencari kekuatan di luar sana, dia pasti akan berakhir bergabung dengan keluarga besar Zahar. Namun, dia sangat mempercayai ketulusan hati Tran. Sadar pemuda itu bingung dengan ucapannya, Quran memperjelas maksudnya tentang kebaikan batin Tran yang telah menyelamatkannya dari monster mengerikan. Ditambah lagi, Tran berani mengungkap identitas rahasia yang telah disembunyikannya seumur hidup. Korn merasa jika sosok berhati tulus seperti Tran berkuasa kelak, di kubu Zahar perang berdarah di masa depan mungkin bisa dicegah. K kemudian berbalik pergi seraya berpesan agar Tran tidak terlalu membebani pikirannya, toh dia sendiri belum memutuskan ingin bergabung dengan Zahar atau tidak. Pasti kalian juga terkejut saat Tran tiba-tiba menghentikan langkah Korn dan mantap memutuskan untuk turun gunung. Korn memujinya karena mengambil keputusan tepat, namun Tran menegaskan dia tidak akan langsung pergi sebelum seluruh luka di tubuh Korn pulih sepenuhnya demi memberitahu K. Kejutan manis ini membuat Korn tersenyum kagum. Korn pun mengakui ketulusannya. Tidak lama kemudian, Kior duduk santai untuk menjelaskan dasar-dasar segalanya kepada Tran bahwa untuk menggunakan kekuatan sihir, dia mutlak memerlukan mana energi misterius yang sering disebut sebagai kunci utama kemahakuasaan. Namun, kekuatan ini sebenarnya tidak sepenuhnya maha kuasa, seperti namanya, karena sang pengguna wajib memiliki mana yang sangat cocok dengannya. Tran penasaran dengan standar kecocokan mana tersebut. Kurin menjelaskan bahwa tingkat kesulitan sihir sangat dipengaruhi oleh 3 faktor penting. Pertama adalah garis keturunan, kedua adalah afinitas, dan faktor yang ketiga adalah kausalitas. Faktor pertama garis keturunan ditentukan sejak lahir. Hal ini berlaku bagi sebagian besar kaum bangsawan yang bukan ksatria. Korn memberi contoh akan sangat sulit bagi Tran untuk menyembuhkan lukanya sendiri menggunakan sihir pemulihan biasa. Karena dia bukan keturunan darah murni Raista dari selatan yang bisa melakukan hal ajaib itu tanpa latihan. Sedangkan faktor kedua afinitas bisa diartikan sebagai kebiasaan atau kedekatan alami penyihir dengan elemen tertentu. Seorang penyihir akan sangat mudah melakukan rapalan yang disukainya. Contohnya seperti bagaimana Tran melempar bola api layaknya batu. Tran membenarkan hal itu karena jika dia hanya menciptakan api biasa kecepatannya mungkin tidak akan sedahsyat ini. Lalu yang terakhir adalah kausalitas konsep rumit yang diakui Korn tidak sepenuhnya dia kuasai sendiri. Kioran bertanya apa yang terjadi jika dia membunuh seseorang langsung memakai mana dan Tran menebak kepalanya akan bersinar. Kioran membenarkan bahwa fenomena kegagalan konyol itu terjadi akibat dari tidak adanya hukum sebab akibat yang jelas. Dia kemudian meletakkan telapak tangan di atas cangkir meja hingga isinya bergelembung menunjukkan contoh nyata kegagalan sihir tersebut. Hal ini terjadi jika tidak ada pemicu tepat untuk hasil yang diinginkan terutama pada mantra tingkat tinggi. Tran mulai paham konsepnya. Jika dia ingin bertindak, dia harus menciptakan sebab kematian yang masuk akal. Menciptakan, lalu menembakkan proyektil untuk membunuhkan. Percayalah, petualangan sihir pemuda ini baru saja dimulai bersama kita. Kalian harus tahu dibanding buang mana demi kematian musuh, mending pakai api. Tran meniru trik ini dengan membakar cangkirnya. Dia bilang membunuh Keor pakai cara ini jauh lebih praktis karena menciptakan dan menembakkan api. Terasa jauh lebih alami dibanding menyalakannya langsung secara instan. Kior sangat puas melihat penjelasan Tran yang begitu detail, lalu berkata kalau anak ini bisa saja jadi profesor dibanding cuma jadi penyihir biasa. Tran lalu mengaku bisa mengendalikan hewan sesukanya, tapi ingin tahu alasan monster butuh kausalitas. Jorn menjelaskan itu semua karena mana mereka. Lalu keduanya lanjut mengobrol panjang lebar soal cara kerja sihir. Pada akhirnya, Kor memberitahu Tran bahwa keturunan Zahar juga punya sihir khusus yaitu ahli dalam mengendap-endap dan melacak. Dia pun menyarankan agar Tran langsung mencobanya sendiri dan Tran setuju.
Dia merapal mantra agar tak terlihat dan mengejutkannya, trik itu berhasil. Saat Tran menampakkan dirinya lagi, Kororen yang cemas mengaku sudah lama sekali tidak melihat sihir mengerikan itu secara langsung dengan mata kepalanya sendiri. Kemampuan inilah yang paling ditakuti oleh para ksatria Arab saat perang dulu terjadi. Namun Korn memperingatkan bahwa sihir itu tidak sepenuhnya mustahil dikalahkan meski terlihat sangat kuat. Quran kemudian memberitahu, nah perhatikan bagian ini. Dia mau mengajarkan metode latihan sihir baru sampai Tran heran kenapa dia begitu baik pada musuh. Kioran menjelaskan bahwa dia yang menyelamatkannya sekaligus menegaskan kalau dia sangat mempercayai karakter dan sifat tulus Tran. Beberapa hari setelahnya Tran pergi ke desa untuk mengumumkan rencana menjual dombanya lalu pergi. Ternyata dia sudah mengemas barang-barangnya membuat kepala desa panik dan bertanya, kenapa dia mengambil keputusan mendadak tanpa berdiskusi dulu? Tran hanya menyuruhnya mencari gembala baru karena urusannya bukan konsumsi publik atau urusan orang lain. Dia meminta mereka membeli dombanya dengan harga pantas. Jika tidak mau, dia akan melepas semuanya begitu saja. Tran menantang mereka untuk menangkap sendiri domba-domba yang kabur itu jika mereka memang sanggup melakukannya. Ia yakin mereka akan sangat kesulitan menangkapnya nanti. Kepala desa merasa kesal setengah mati mendengar gertakan itu, tetapi dia tahu Tran selalu menepati janjinya, jadi tidak ada gunanya membuat anak itu marah dan kesal. Dia terpaksa membayar domba itu dan membiarkan Tran pergi. Setelah beres Caor dan Tran akhirnya berangkat bersama. Di tengah jalan Tran teringat uang ganti rugi warga desa untuk Ca, tapi pria itu menolaknya mentah-mentah. Karena Tran yang sudah mengalahkan monsternya, tidak lama kemudian langkah mereka terhenti di sebuah pertigaan jalan. Caor berkata, disinilah mereka harus berpisah. Dia meminta maaf karena menolak ajakan untuk berkelana bersama, karena dia lebih suka bepergian sendiri. Tran memaklumi hal itu dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Mereka pun berpamitan dan Tran berharap suatu saat nanti mereka bisa bertemu lagi dalam keadaan yang lebih bahagia. Kalian sadar nggak saat Caor pergi Tran baru paham kalau dia selama ini sangat mendambakan sosok seorang ayah. Tran lalu melanjutkan perjalanannya melewati gurun pasir luas. Di sana dia melihat sekelompok orang asing mencurigakan. Dia menduga mereka adalah pedagang keliling yang biasa lewat. Tran pun memutuskan mendekati mereka untuk bertanya. Rombongan itu awalnya mengira Tran ingin menantang mereka bertarung, tapi dia langsung menjelaskan niat baiknya. Dia hanya musafir tunggal yang butuh arah ke kota terdekat. Seorang pria bermata satu lalu menyuruhnya mengikuti rute perjalanan mereka sebelumnya demi bisa sampai ke kota bernama Murai. Tran pun berterima kasih. Namun saat dia hendak melangkah pergi, pria bermata satu itu tiba-tiba menghentikannya dan menuntut imbalan jasa. Informasi arah jalan itu tentu tidak gratis. Sebelum Tran menyadarinya, kawanan tersebut langsung mengepungnya rapat-rapat. Mereka mencabut senjata masing-masing. Tran akhirnya sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan sekawanan bandit kejam. Bandit bermata satu itu mengingatkan bahwa di gurun kosong ini tidak ada yang peduli jika seseorang mati. Dia menyuruh Tran menyerahkan semua barangnya secara damai daripada mereka harus repot-repot membunuhnya di sana. Jawaban Tran justru bikin mereka syok. Karena mereka penjahat, dia berpikir untuk memakai mereka sebagai kelinci percobaan. Senyum dingin di wajah Tran sukses membuat bulu kuduk mereka merinding. Meski begitu, para bandit tetap maju menyerang. Mereka mengira dia cuma menggertak, namun hanya dengan kibasan tangan Tran menciptakan pusaran angin dahsyat. Angin itu mementalkan mereka semua. Tran sendiri kaget karena bisa menghasilkan daya sekuat itu dengan mana yang minim. Para bandit mengerang kesakitan di tanah. Tran lalu mengeluarkan wadah airnya dan mulai mengendalikan air tersebut. Dia membentuk air menjadi panah-panah tajam, lalu menusuk tubuh salah satu bandit. Tapi Tran belum merasa puas. Menurutnya, lemparan batu biasa jauh lebih kuat dan cepat. Saat itulah, bos bandit sadar mereka telah memicu monster. Dia pun memohon ampun dan berjanji memberikan apa saja. Nah, kelanjutannya pasti seru banget, jadi pantau terus ya. Kalian harus lihat ini saat bos bandit memohon anak buahnya malah mau menyerang Tran dari belakang.
Tapi tepat saat mereka mendekat, Tran menghentakkan kakinya ke tanah memunculkan duri pasir yang menusuk mereka semua. Bos bandit langsung syok setengah mati melihat kekuatan mengerikan ini. Tran lalu bilang kalau dia cuma punya satu pertanyaan dan si bos bandit langsung berjanji bakal menjawab apapun yang Tran tanyakan. Tran bingung kenapa mereka menyerang tanpa rencana. Padahal seperti yang barusan mereka lihat sendiri, Tran bisa saja seorang penyihir kuat. Si bos bandit menjawab kalau Tran tetap menundukkan kepala saat mereka bicara kasar. Ditambah lagi, sikapnya sangat sopan saat menyapa. Makanya mereka mengira Tran cuma orang biasa yang lemah. Tran pun berterima kasih kepada bos bandit tersebut. Dia bilang ucapan barusan memberinya pelajaran yang sangat penting. Sementara itu si bos bandit masih terus memohon belas kasihan. Namun saat dia mendongak ajalnya sudah di depan mata. Ingat kan sebelum Tran dan Kior pergi meninggalkan gunung, Bjorn sempat memperingatkan Tran agar jangan pernah mengampuni sampah seperti bandit karena mereka tidak pernah ragu menyakiti orang lain. Tran sadar betul kalau mengampuni satu bandit karena kasihan malah bisa berujung mencelakai 10 orang baik di luar sana. Tran bersiap pergi dan mengambil rute yang sama dengan jalan kedatangan para bandit tadi. Tapi semakin dia berjalan jauh, Tran tidak bisa mengabaikan kenyataan kalau dia baru saja merenggut nyawa orang. Walau ada rasa bersalah yang mengganjal, dia tahu tindakan ini benar karena Chaor sudah memperingatkannya dengan tegas. Setelah melewati gurun gersang sambil terus merenung dan memikirkan nasihat dari Bjorn berulang kali, Tran akhirnya tiba di lingkungan yang baru. Dari kejauhan, dia bisa melihat sebuah kota kecil bernama Marai di bawah sana. Begitu melangkahkan kaki masuk, dia langsung takjub melihat keramaian kota tersebut. Karena ini pertama kalinya dia melihat manusia sebanyak itu berkumpul. Gaya arsitektur bangunannya pun terlihat sangat berbeda dari desanya. Momen ini benar-benar membuat Tran merasa sedang berada di kota besar yang sesungguhnya. Tanpa membuang waktu, Tran langsung menghampiri seorang pedagang buah dan menyapanya dengan ramah. Penjual itu mengira Tran mau belanja, tapi dugaannya itu salah besar. Tran menjelaskan kalau dia bukan pembeli. Dia teringat pesan Cha yang menyuruhnya mencari penginapan sesampainya di kota tujuan. Saat Tran meminta petunjuk arah ke penginapan terdekat, pedagang buah itu malah mengusirnya karena kesal Tran tidak membeli dagangannya. Tran bingung kenapa orang ini kasar sekali. Dia heran apa ada aturan harus membeli buah dulu sebelum bertanya. Akhirnya Tran langsung menunjuk ke arah sebuah apel merah dan menanyakan harganya demi bisa mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Penjual menjawab harganya 2 dupit. Tran mengeluarkan 2 koin yang langsung membuat si penjual tahu kalau dia orang asing. Meski begitu penjual berkata kalau koin lain pun tidak masalah. Tepat saat Tran bersiap untuk melakukan pembayaran. Nah, coba tebak kelanjutannya sambil menyerahkan koin. Tran bertanya soal penginapan dan si penjual menyuruhnya jalan lurus ke belakang toko. Jubah lalu belok kiri. Tempatnya adalah sebuah bangunan beratap biru yang merupakan penginapan paling besar di kota ini. Mengikuti petunjuk tadi, Tran tiba di sana dan langsung disambut hangat oleh staf bernama Lena. Tran bertanya harga sewa per malamnya dan Lena menjawab 16 dupit. Tran setuju membayar tapi memberitahu kalau ada hal lain yang membuatnya penasaran. Dia bertanya apakah ada monster di sekitar sini yang kepalanya dihargai buronan. Mendengar hal itu, Lena seketika merasa kebingungan. Namun Tran menanyakan ini karena dia perlu memburu monster demi menyerap mana mereka untuk memperkuat dirinya. Di samping itu, menurut Chaor berburu monster juga bisa menghasilkan banyak uang. Menyadari Lena hanya diam membisu, Tran bertanya kepadanya. Gadis itu membalas kalau tidak ada yang gratis di dunia ini, tapi setelah senang menerima koinnya dia menyuruh Tran pergi ke balai kota. Kalian pasti tahu kan kalau Tran bingung setengah mati. Lena pun menjelaskan kalau tempat itu mengurus berbagai urusan publik dan semua pegawainya bekerja langsung untuk sang penguasa kota. Tapi Lena juga mengingatkan kalau tempat itu kemungkinan sudah tutup karena hari sudah larut. Dia menyarankan Tran pergi ke sana keesokan harinya karena di sanalah dia bisa mencari misi perburuan monster.
Lena lalu bertanya apakah dia seorang pemburu monster, tapi Tran malah kebingungan mendengarnya. Lena menjelaskan kalau ada rumor yang bilang jika orang biasa memburu monster, mereka bisa menjadi seorang penyihir. Dia menduga Tran ingin menjadi penyihir juga. Tiba-tiba, seorang pria misterius bernama Madan yang merupakan pemburu monster muncul di belakang Tran. Dia menegaskan kalau ucapan Lena tadi adalah fakta karena dia menyaksikannya sendiri. Tampaknya, Lena dan Madan sudah saling kenal akrab, bahkan Lena terkejut melihatnya masih hidup. Madan dengan sombongnya membalas kalau dia tidak akan mati sebelum berhasil menjadi seorang penyihir. Tran yang mendengar ucapan Madan langsung merasa sangat penasaran dan memintanya menjelaskan lebih detail. Madan menerangkan bahwa karena penyihir bertambah kuat dengan membunuh monster, maka aturan yang sama juga berlaku bagi orang biasa. Artinya mereka pun bisa berevolusi menjadi penyihir. Madan juga mengungkapkan kalau dia dan kelompoknya sedang memburu monster demi tujuan tersebut. Tran yang bersemangat langsung bertanya, apa salah satu dari mereka sudah jadi, tapi Madan bilang belum. Percayalah, petualangan Tran selanjutnya bakal jauh lebih liar dari ini. Guys, kali ini kita bakal bahas petualangan seru pemuda bernama Tran yang diremehkan karena penampilannya sangat biasa. Dia bahkan dianggap tidak punya senjata sampai akhirnya dia menunjukkan sebuah ketapel usang yang membuat Midan langsung terkejut. Ketapel itu tampak sangat usang, membuktikan bahwa Tran sering memakainya untuk menembak target seukuran telur dengan sangat cepat. Midan pun saran agar Tran menggunakan ketapel itu untuk berburu monster rubah atau kelinci di sekitar wilayah mereka. Karena butuh satu penembak lagi dalam tim Midan, langsung menawari Tran untuk bergabung dalam perburuan monster bersama mereka. Seperti dugaannya, Tran menolak tawaran itu dengan sangat sopan sambil mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati sang kapten. Malam harinya Tran beristirahat di kamarnya sambil merenungkan betapa kacaunya hari pertamanya di luar desa asalnya itu. Dia memikirkan masa depannya sambil asyik memainkan sihirnya, tidak menyangka bahwa dia benar-benar telah meninggalkan desa lamanya. Tiba-tiba indranya mendeteksi kehadiran seseorang, membuatnya langsung bangkit dari tempat tidur dan menanyakan siapa di luar sana. Dia ingat betul nasihat Chayorn untuk selalu waspada, bahkan saat menginap di penginapan, karena kota besar pun tidak sepenuhnya aman. Sambil bersiap menghadapi kemungkinan serangan musuh, Tran melangkah perlahan menuju pintu kamar untuk membuka dan memeriksanya. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik. Siapa yang tiba-tiba muncul di depan pintunya? Malam itu ternyata gadis bernama Lena. Lena menawarkan diri untuk menemani dan menghangatkan tubuh Tran dengan alasan bahwa suhu udara malam itu terasa sangat dingin. Tran yang kebingungan langsung bertanya apa maksudnya. Lalu Lena menyentuh dadanya menegaskan niatnya yang sangat jelas itu. Meski Tran masih bingung, Lena blak-blakan menawarkan jasanya demi uang, bersedia melakukan apa saja yang diinginkan pemuda itu. Namun Tran malah bertanya bagaimana jika dia tidak menginginkan apapun, membuat Lena langsung memegang pundak sang pemuda. Lena memintanya tidak berbohong karena bisa melihat keinginan itu dari wajahnya, tapi ekspresi wajah Tran langsung berubah dingin. Dia langsung teringat peringatan keras dari Chaor untuk tidak pernah terlibat dengan perempuan sembarangan karena rawan penyakit berbahaya. Walau penyihir punya kekebalan tubuh yang kuat, masalahnya dia bisa menularkan penyakit itu kepada wanita lain di masa depan. Kyoran juga berpesan jangan sampai nafsu sesaat menjebaknya dalam penyesalan, sehingga Tran akhirnya memutuskan menolak mentah-mentah tawaran Lena. Gadis itu pun pergi dengan kemarahan meluap, membuat Tran menyadari betapa rumitnya dinamika kehidupan sosial di dalam kota besar. Setelah masalah pedagang buah selesai, kini dia harus berurusan dengan godaan semacam ini sebelum kembali berbaring di kasurnya. Menyadari segala hal kecil di sini selalu dihargai dengan uang, membuat Tran merasa kehidupan kota sangatlah dingin tanpa empati. Sementara itu, salah satu kru Midan mempertanyakan keputusan kapten mereka yang berniat merekrut Tran yang tampak lemah. Kalian juga pasti kesal mendengar itu kan? Tapi sang kapten melihat potensi besar di dalam diri pemuda tersebut. Midan merasa Tran mengingatkan pada dirinya saat muda, terutama ketika melihat senjata sederhana yang digunakannya berburu.
Dia hanya ingin melindungi pemuda itu agar bisa bertahan hidup lebih lama di kerasnya dunia luar. Anggotanya kagum pada kebaikan hati sang kapten tanpa menyadari bahwa Tran mendengar percakapan itu dari kamarnya dan tersenyum tipis. Mendengar ketulusan hati Midan membuat Tran sadar bahwa tidak semua orang di kota ini berhati dingin dan kejam. Keesokan paginya Tran mendatangi aula berburu dan bertemu seorang petugas arogan saat mendaftar untuk memburu monster. Tatapan dingin petugas itu langsung mengingatkan Tran pada petuah lama dari Korn bahwa dunia luar tidak akan pernah ramah padanya. Ketika Tran bertanya alasannya, Chaor menjawab sederhana, dunia tidak punya alasan untuk bersikap baik kepada siapapun yang lemah. Satu-satunya cara mendapatkan rasa hormat dari orang biasa adalah dengan menunjukkan identitas aslinya sebagai seorang penyihir hebat. Petugas arogan itu menyodorkan dokumen tugas perburuan sambil memerintahkannya membaca instruksi yang tertera di sana dengan jelas. Tran melihat targetnya adalah monster gagak hitam dan petugas memintanya membawa kembali jasad monster tersebut setelah mengalahkannya. Dia mengingatkan jika tidak menyerap mana dari jasad tersebut, monster itu akan berubah menjadi arwah jahat yang sangat mengerikan. Walau Tran sudah tahu, petugas menegaskan bahwa melanggar aturan itu akan dihukum mati oleh hukum kota yang berlaku. Ketika Tran bertanya mengapa para ksatria tidak ikut berburu, petugas menjawab bahwa ksatria tidak punya waktu luang untuk itu. Tugas utama ksatria hanyalah menjaga ketertiban dalam kota, sedangkan perburuan di luar gerbang diserahkan kepada orang biasa seperti Tran. Tran tidak memedulikan sikap kasar pria itu dan langsung pergi, sementara si petugas yakin pemuda itu hanya akan mati. Tak butuh waktu lama, Tran kembali membawa jasad monster gagak dengan lubang menganga sangat besar di bagian dadanya. Hal itu membuat para petugas terkejut setengah mati, terutama karena kecepatan kilat Tran dalam menyelesaikan misi sulit tersebut. Saat ditanya apakah dia bekerja sendiri, Tran hanya mengiyakan, lalu langsung meminta imbalan uang berburu miliknya. Petugas dengan panik menyerahkan sekantong koin emas dan menyarankan agar Tran segera beristirahat karena pasti merasa sangat lelah. Dan disinilah kita dibuat penasaran dengan kelanjutan kisahnya. Mari kita simak kelanjutan kisah ini ketika sang petugas yang melayaninya tadi mendadak muncul kembali. Dia heran melihat Tran yang belum juga pergi. Saat ditanya, alasannya Tran justru menanyakan keberadaan monster kuat lainnya untuk diburu. Mendengarnya, para petugas langsung syok. Mereka sama sekali tidak percaya kalau Tran masih punya tenaga untuk terus bertarung. 3 hari berselang, Tran sukses menghabisi 30 monster. Atas pencapaian itu, Lena menyuguhkan menu hidangan terbaik di kedainya. Lena yakin petualang ini sudah mengantongi banyak koin emas. Tapi Tran menegaskan bahwa tumpukan uang bukanlah tujuan utamanya selama ini. Target utamanya adalah menyerap mana dari monster. Berkat hasil buruannya yang melimpah kekuatannya, kini telah berkembang sangat pesat. Tran menyadari kapasitas mananya melonjak jauh dibanding saat pertama bertemu Korn. Sialnya, dia sadar monster lemah punya batas maksimal. Energi mereka tidak cukup untuk membuatnya semakin tangguh. Sesaat kemudian Tran pun menghabiskan seluruh makanan di mejanya. Dia bahkan mengira ada orang lain yang membantunya makan, tetapi mereka tertawa dan bilang dia melahap semuanya sendiri. Sambil tersenyum, Tran memuji sang koki atas rasa masakan yang luar biasa. Sang koki pun menerima pujian tersebut. Pujian itu diterimanya dengan senang hati. Tapi perhatikan baik-baik di sini karena saat Tran mau pergi ada yang menahannya. Tangan kasar anak buah Midan mencengkeram pundaknya, menuntut bagian uang karena mendengar kabar kalau Tran sedang kaya raya sekarang. Tanpa banyak bicara, Tran langsung melayangkan tamparan keras ke wajahnya. Tindakan spontan ini membuat gerombolan itu langsung tertegun. Rekan si preman mencoba membalas dengan melayangkan pukulan mentah, namun Tran dengan lincah menghindar lalu memukul balik wajahnya. Lawan pertama kembali menyerang menggunakan kursi kayu, tetapi serangan itu berhasil dimentahkan sebelum Tran menyentil kepalanya hingga terpental. Melihat kekacauan itu, Lena berteriak histeris melarang mereka bertikai. Malam harinya Midan mendatangi kamar Tran untuk meminta maaf.
Sambil menundukkan kepala dia menyesali kekacauan tersebut dan mengaku telah memberi pelajaran keras kepada kedua anak buahnya. Midan menjamin kejadian serupa tidak akan terulang lagi. Dia menjelaskan bahwa kelompoknya belakangan ini memang sedang kesulitan keuangan. Mereka menjadi gelap mata dan cemburu melihat kesuksesan Tran. Midan kemudian membentak kedua anak buahnya agar segera meminta maaf. Kedua pelaku pun patuh dan menunduk lesu. Tran yang merasa penasaran lantas bertanya seberapa parah krisis yang mereka hadapi. Midan mengaku 3 hari lagi mereka bahkan tak bisa membayar sewa kamar. Tiba-tiba Tran menyodorkan sekantong penuh koin emas. Tindakan tak terduga itu membuat Midan kebingungan. Tran menjelaskan bahwa ini adalah bentuk balas jasa atas kepedulian Midan sebelumnya. Midan sempat mencemaskan keselamatannya dan ingin mengajaknya pergi bersama. Hal itu membuat hati Midan sangat tersentuh sekaligus tidak percaya. Dia bingung bagaimana Tran bisa tahu niat tulusnya, tapi Tran memilih bungkam. Dia hanya mengingatkan bahwa tidak ada yang gratis. Tran meminta bayaran berupa informasi penting. Sambil tersenyum lebar, Madan berjanji akan membocorkan seluruh pengetahuannya demi membalas budi baiknya. Lagi pula, mencari informasi adalah keahliannya. Keesokan paginya Tran kembali bersiap melakukan perburuan liar ke dalam hutan lebat. Ini mungkin menjadi misi terakhirnya di sini. Madan telah membagikan rute perjalanan dan seluk-beluk kota berikutnya yang akan dituju. Sudah waktunya bagi Tran untuk melangkah pergi. Informasi dari Madan terbukti sangat akurat dan sangat membantunya menyusun rencana. Madan memang sosok yang baik hati, meski tak seberpengalaman Caor, ketulusan sikapnya membuat Madan terasa jauh lebih bersih. Tiba-tiba Tran mencium bau yang sangat menyengat. Kalian tahu kan perasaan tidak enak ini? Dia pun langsung berlari mendekat. Begitu sampai di titik asal bau tersebut, dugaannya terbukti benar. Ternyata itu adalah genangan darah segar yang berceceran. Lebih mengerikan lagi, dia menemukan jasad preman yang kemarin melawannya terkapar bersimbah darah. Tanpa diduga, saat dia menoleh, tubuh Madan juga sudah terbujur kaku di tanah. Tran tertegun keheranan memikirkan bencana apa yang sebenarnya melanda mereka. Salah satu anggota tim yang masih sekarat berbisik lemah memperingatkan Tran tentang sesosok monster kelinci pembunuh. Saat berbalik, matanya langsung bertatapan dengan pelaku. Tanpa peringatan, kelinci itu melesat menyerang dengan kecepatan luar biasa. Tran nyaris terkena tebasan mematikan namun berhasil menghindar tepat waktu. Dia segera menarik ketapelnya untuk melontarkan batu. Namun di luar dugaan, kelinci itu melompat tangkas menghindari proyektilnya. Disinilah Tran menyadari sesuatu yang mengejutkan. Monster kelinci ini rupanya sudah sangat terbiasa menghadapi serangan jarak jauh. Ia kembali menerjang ke arah Tran. Namun kali ini Tran mengaktifkan sihir menghilang membuat lawannya kebingungan. Sebelum disadari, Tran sudah berada di belakangnya. Dia langsung menancapkan belati ke lehernya. Sialnya, kelinci itu masih sempat membalas hingga melempar tubuh Tran. Tanpa membuang waktu, monster itu mengejarnya lagi, memaksa Tran kembali menggunakan sihir kamuflase. Hal itu membuatnya mengamuk. Ia menghancurkan area sekitar secara membabi buta, menebas pepohonan besar dengan mudah demi menemukan lokasi persembunyian Tran. Setelah kehabisan tenaga, monster itu menjerit keras, lalu tewas akibat pendarahan hebat. Setelah pertarungan usai, Tran segera menyerap sisa energinya. Dia langsung merasakan perbedaan besar pada aliran mana murni yang masuk ke tubuhnya. Energinya jauh melebihi macan tutul di desa. Nah, kita tunggu saja kejutan berikutnya dari petualangan Tran ini. Kalian harus tahu identitas asli Tran sebagai penyihir hebat akhirnya terbongkar dan bikin pria itu sangat terkejut. Kenapa harus disembunyikan? Tran mengabaikan tanya itu lalu menanyakan apakah ada keluarga tersisa untuk menerima barang peninggalan mereka. Pria itu menggeleng sedih. Momen ini langsung mengingatkan Tran pada malam sebelumnya saat Midan menceritakan tentang kota besar Orum. Orum memiliki perpustakaan raksasa dengan ribuan buku di dalamnya. Sayangnya tempat itu sangat eksklusif dan tertutup bagi umum. Hanya penyihir yang boleh masuk ke sana. Setelah memakamkan seluruh kru, Tran akhirnya menetapkan tujuannya.
Dia memutuskan untuk pergi ke Orum dan mendoakan kedamaian bagi Midan sebelum melangkah pergi. Begitu dia tiba di sana, Tran baru paham mengapa Murai disebut kota kecil. Orum sangat luas, bahkan bisa menelan kota kecil itu dengan mudah. Tepat di depan gerbang kota dia terkejut melihat kerumunan orang yang sangat banyak mengantre untuk bisa masuk ke dalam. Dia sempat berpikir apakah penjaga sedang mencari penjahat, tapi wajar saja kota metropolitan ini tentu memiliki aturan super ketat. Saat gilirannya tiba, seorang penjaga langsung menahannya karena merasa pakaian usang yang dikenakan Tran benar-benar tidak layak untuk masuk. Penjaga itu memintanya untuk menyingkir sejenak dan membersihkan debu di bajunya terlebih dahulu sebelum berani melangkah lebih jauh. Setelah berhasil masuk kota, Tran langsung berjalan menuju perpustakaan raksasa yang langsung membuatnya terpana karena ukuran bangunan yang luar biasa. Tran yakin gedung megah ini pasti dibangun dengan kekuatan sihir. Namun langkahnya kembali terhenti oleh penjaga di pintu masuk. Mereka menegaskan area ini terlarang selain bagi penyihir. Tran mengaku dirinya penyihir, tapi ucapan itu malah memicu amarah para penjaga. Penjaga itu mengira Tran penipu dan langsung mencengkeramnya, namun tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang sangat aneh di tangannya. Nah, perhatikan baik-baik karena sesama penyihir sebenarnya bisa saling mendeteksi mana untuk mengukur tingkat kekuatan lawan mereka. Dan saat ini, tubuh penjaga angkuh itu mendadak lemas seolah hampir hancur oleh tekanan energi dahsyat yang keluar dari tubuh Tran. Dia bahkan sampai jatuh berlutut di tanah dengan napas terengah-engah membuat rekannya kebingungan dan bertanya apa yang sedang terjadi padanya. Meski menjawab dirinya baik-baik saja, dalam hati penjaga itu menyadari bahwa pemuda di hadapannya bukanlah penyihir tingkat biasa. Dia menduga Tran minimal berasal dari kelas bangsawan tinggi. Sikapnya langsung berubah sopan, lalu memperkenalkan diri sebagai kesatria. Namanya Kenya dari faksi Valtas. Dia bertanya tentang latar belakang keluarga Tran, tapi Tran balik bertanya apakah itu wajib dijawab. Kenya menjelaskan itu tidak wajib, namun izin dari pemimpin Valtas tetap diperlukan agar bisa mengakses perpustakaan raksasa tersebut. Kalian juga pasti tidak menduga kalau urusan sepele yang dikiranya mudah, ini justru menyeret Tran ke kediaman agung Valtas. Setibanya di sana, dia langsung dibawa menuju pemandian air hangat yang sangat megah untuk dibersihkan oleh para pelayan wanita. Karena merasa sangat canggung dan tidak terbiasa, Tran akhirnya meminta mereka berhenti dan membiarkan dirinya mandi sendiri. Namun para pelayan itu menolak karena takut dihukum berat jika membiarkan tamu agung tidak dilayani dengan pelayanan terbaik. Tidak ingin mempersulit posisi mereka, Tran akhirnya pasrah. Setelah selesai mandi dan mengenakan jubah sutra barunya yang mewah, ketampanan Tran membuat semua pelayan di sana terpukau heran. Mereka memohon maaf atas kelancangan tadi, namun Tran menganggapnya biasa saja. Tetapi mereka memohon agar Tran tidak berbicara terlalu santai kepada pelayan rendahan, membuat Tran merasa sangat bingung. Beberapa saat kemudian, Tran akhirnya dipertemukan dengan putri pemilik rumah yang berambut merah menyala bernama Azela yang angkuh. Azela langsung menanyakan asal keluarga penyihirnya, namun Tran menolak menjawab dengan alasan pribadi yang tidak bisa diungkapkan. Jawaban misterius itu memicu rasa penasaran Azela, membuat gadis itu diam-diam merencanakan sebuah ujian iseng untuk mengujinya. Azela mendadak melepaskan aura mana miliknya dan menyuruh Tran melakukan hal serupa. Tran pun terpaksa membalas tindakan tersebut. Saat Azela memancarkan cahaya kuning terang, Tran membalasnya dengan aura biru pekat. Tekanan energi mereka berdua terasa sangat pekat. Bahkan orang-orang di dalam ruangan sampai tertunduk lemas. Terkesan dengan kemampuan Tran, Azela tiba-tiba memintanya untuk menikahinya. Lamaran mendadak itu seketika membuat wajah tampan Tran membeku heran. Pelayan setia Azela bahkan terkejut mendengar ucapan itu. Dia buru-buru menegur nonanya agar berhenti bicara sembarangan. Azela mencoba tertawa lepas seolah-olah itu hanyalah gurauan belaka. Namun sebelum melangkah pergi, dia berbisik agar Tran tetap memikirkannya. Begitu tersisa sendiri, Tran menyadari tangannya bergetar hebat. Rupanya tingkat energi sihir milik Azela tadi benar-benar setara dengan miliknya.
Setelah menenangkan diri, dia bergegas menuju ruang utama. Di sana dia bertemu langsung dengan sang kepala keluarga agung Rook Paltas. Usai saling menyapa dengan formal, Rook menjelaskan bahwa dia sudah tahu niat Tran meminjam perpustakaan. Namun dia memperingatkan bahwa tidak ada sihir kuno hebat tersimpan di sana. Bahkan tidak ada gulungan rahasia untuk melipat gandakan energi mana miliknya. Tetapi Tran menegaskan dia sama sekali tidak mengincar hal itu. Mendengar itu, Rook tersenyum lega karena niat tulus pemuda tersebut dan setuju untuk tidak menghalangi langkahnya mencari pengetahuan. Dia juga menambahkan bahwa isi di dalam perpustakaan itu aman dan tidak mengandung dokumen rahasia milik keluarganya. Dan disinilah kita menanti petualangan baru. Tran di perpustakaan besok hari, mari kita lihat kelanjutannya nanti bersama. Yuk kita lanjut petualangan gokil ini. Tran berjanji tidak melupakan kebaikan itu. Besoknya para penjaga langsung menyapa Tran penuh hormat setelah memeriksa kartu perpustakaannya. Begitu Tran melangkah masuk, dia benar-benar dibuat terpukau oleh keindahan di dalamnya. Luar biasa, megah, dan luas sekali. Saat dia masih asyik melihat-lihat, Aloli mendadak muncul di sampingnya untuk menyambut kedatangannya. Bocah itu mengenalkan diri sebagai pustakawan, lalu memberitahu Tran bahwa dia akan menjelaskan aturan penting tempat tersebut. Di dalam hati Tran sangat terkejut karena tidak menyangka seorang anak kecil menjadi pustakawan di tempat sehebat ini. Dia berkata bahwa aturan pertama adalah dilarang merusak apapun atau harus ganti rugi. Kedua, dia dilarang keras membawa buku keluar dari perpustakaan ini. Si bocah lalu menambahkan bahwa dia akan terus mengawasi Tran selama berada di dalam ruangan. Namun Tran memintanya memberi sedikit ruang saat membaca agar tidak merasa risih, karena tahu anak itu adalah pustakawan. Tran bertanya apakah dia juga suka membaca buku-buku di sana, yang langsung diiyakan sambil menawarkan bantuan mencari apa saja. Pustakawan kecil itu lalu bertanya apakah Tran lebih tertarik pada kisah romansa atau sejarah kuno. Tetapi Tran langsung menjawab bahwa dia hanya ingin mempelajari pengetahuan dasar tentang dunia ini. Tidak butuh waktu lama bagi pustakawan itu untuk membawakan setumpuk buku tua berumur ratusan tahun, walau dia sendiri merasa buku-buku usang ini tidak akan terlalu cocok. Dia pun memberikan tumpukan buku lain yang dinilai jauh lebih membantu kebutuhan belajar sang pemuda saat ini. Nah, perhatikan baik-baik. Tran berterima kasih lalu takjub melihat buku hebat itu. Saat membuka satu halaman, rasanya seperti dibawa langsung ke surga karena isinya yang luar biasa indah. Tran seketika jatuh cinta pada membaca dan terus mengulanginya. Rutinitas seru tersebut setiap hari. Berkat hal itu, kini Tran mulai memahami geografi dunia secara mendalam serta berbagai ras unik yang ada hingga tata krama penyihir. Bahkan, dia juga mempelajari cara pembuatan bermacam barang kuno. Melalui setiap lembar pengetahuan baru yang diserapnya, dunia asing yang tadinya gelap kini mulai terasa semakin jelas baginya. Beberapa hari kemudian, Rook mengundang Tran ke ruang kerjanya setelah mendengar bahwa anak muda itu rajin membaca di perpustakaan. Rook berkata bahwa selain memperlakukannya secara hormat, layaknya seorang bangsawan memberi izin, perpustakaan itu adalah bentuk kebaikan murni dari lubuk hatinya. Namun pria paruh baya itu menginginkan imbalan yang setimpal atas semua kebaikan tersebut. Tran pun memintanya berterus terang saja. Rook menjelaskan bahwa seekor monster buas telah meneror wilayah utara kota dan kerap menyerang para pengelana yang melintas. Tran menduga dia diminta berburu, lalu Rook membenarkan sembari bercerita bahwa situasi kali ini jauh lebih gawat dari biasanya. Kalian pasti tahu kan, ini pertanda buruk. 4 ksatria yang pergi berburu tak pernah kembali. Sekarang giliran bangsawan yang maju. Namun keluarga Paltus saat ini hanya bisa mengirimkan 2 orang saja. Tran sendiri tidak terlalu keberatan dengan tugas ini, kewajiban penyihir, tapi dia merasa ada yang ganjil. Rook melanjutkan bahwa rute perdagangan penting di jalur utara telah terblokir sepenuhnya oleh monster tersebut selama 10 hari terakhir, yang otomatis melumpuhkan seluruh roda perekonomian kota mereka tanpa henti.
Mendengar itu Tran sadar masalah ini sudah ada. Bahkan sebelum dia tiba, pantas saja dia diizinkan memakai perpustakaan dengan mudah. Tak lama kelompok pemburu bersiap meninggalkan kastil dan Azela juga terpilih untuk ikut dalam misi berbahaya tersebut. Azela terus mengeluh tentang ayahnya yang dianggap terlalu cemas hingga mengirim Tran. Ikut pula kerabat mereka Marvin Paltus. Saat berjalan memasuki hutan belantara, Marvin iseng bertanya apakah Tran menyukai Azela, namun Tran langsung menggelengkan kepala. Jawaban tegas itu membuat Marvin sangat lega. Beberapa saat kemudian mereka menemukan bangkai kereta kuda yang hancur lebur. Jelas sekali ini adalah ulah monster buruan mereka. Para prajurit mulai menyebar untuk menyelidiki area sekitar tempat kejadian. Namun Tran menjadi orang pertama yang menyadari keanehan di sana. Dia segera memberitahu kelompok bahwa monster itu adalah Kera. Azela pun penasaran bagaimana dia bisa menyimpulkan hal tersebut secepat itu. Tran lalu menunjuk ke sebuah jejak tangan. Di kejauhan dia menjelaskan bahwa kera besar itu menyerang para penumpang kereta sebelum melarikan diri ke dalam hutan lebat. Tran yakin mereka bisa menemukannya dengan mengikuti jejak itu. Namun Azela mengaku tidak memiliki sihir pelacak semacam itu. Begitu pula dengan Marvin yang menggeleng pasrah. Disinilah Tran menyela menawarkan diri untuk mencoba melacaknya menggunakan sihirnya. Azela sangat terkejut saat mengetahui silsilah darah sihir Tran. Sang pemuda lalu mengambil selembar kain sisa dari reruntuhan. Kain itu dipakai untuk melacak energi si Kera. Setelah mendeteksi aliran mana Tran menunjuk arah yang harus mereka tuju. Sesaat kemudian mereka sampai di sebuah aliran sungai di mana jejak si monster mendadak menghilang tanpa bekas sama sekali. Tran menduga makhluk itu sengaja berendam. Azela terkejut mengetahui seekor hewan liar punya kecerdasan luar biasa untuk mengecoh pelacak. Tran mencoba menenangkan mereka berkata monster itu mungkin mandi hanya karena ingin saja. Tiba-tiba indera penciuman Tran mendeteksi sesuatu. Bau menyengat itu tercium lagi. Dia langsung berteriak keras memperingatkan mereka bahwa sang monster sedang mengintai tepat di belakang. Dan itulah akhir petualangan kita hari ini. Monster mengerikan itu muncul dan langsung melempari mereka dengan batu besar. Yuk, temenin aku nonton serangan kilat yang hampir menebas para ksatria ini, tapi untungnya Tran berhasil menghindar. Anehnya dia, melihat Aela dan Marvin malah menumbalkan dua ksatria sebagai perisai ketimbang menghindar. Hal ini membuat Tran merasa sangat kecewa dan sadar ucapan ibunya memang 100% benar. Monster itu langsung berbalik arah untuk kabur namun Azela memerintahkan pasukannya untuk mengejar. Tepat saat mereka hampir kehilangan monyet itu, sebuah batu melesat dengan kecepatan tinggi. Melewati kepala Azela menembus barisan ksatria lalu menghantam keras tubuh monster itu hingga terkapar jatuh ke tanah. Azela dan Marvin menoleh ke belakang dengan syok mendapati Tranlah yang baru saja melempar batu itu menggunakan ketapelnya. Selagi targetnya lumpuh, Azela langsung melepaskan sihir bola api, memanggang monster itu dengan daya hancur luar biasa yang sangat panas. Di sisi lain, Tran cukup kagum melihat kekuatan murni garis keturunan keluarga Vultus yang gila api ini. Setelah monyet itu gosong, Azela mengaku sempat merasa ngeri saat melihat batu lesatan Tran meluncur ke arah mereka. Sementara Azela dan Marvin malah asik saling meledek para ksatria yang terluka mulai berteriak minta tolong. Azela malah memarahi dan menyuruh mereka diam. Bahkan ada prajurit yang kehilangan seluruh lengannya memaksa anggota tim lain segera memberikan pertolongan pertama pada korban terluka. Tran sendiri merasa bersyukur karena tidak ada korban jiwa. Meskipun itu adalah serangan mendadak, dia sangat yakin bahwa luka parah itu sebenarnya bisa dihindari sejak awal. Dia tahu betul kekuatan Marvin dan Ayla melampaui para ksatria, tapi mereka malah memakai orang lemah sebagai perisai hidup. Coba perhatikan baik-baik, Marvin pun langsung sadar ada ekspresi aneh di wajah Tran. Tentang apa masalahnya, tapi Tran dengan cepat berkata, itu bukan apa-apa.
Azela kemudian mengajak Tran ikut menyerap mana bersama mereka. Tran setuju, lalu ketiganya mengitari bangkai monyet tersebut untuk mulai menyerap mana. Usut punya usut, Tran pernah membaca di buku bahwa menyerap mana bersama-sama tidak akan mengurangi efek peningkatannya sedikit pun. Tidak butuh waktu lama. Marvin dan Ayla berhenti karena batas kapasitas mereka sudah penuh. Namun anehnya Tran masih terus menyerap mana itu tanpa henti. Azela akhirnya paham kenapa ayahnya meminta Tran ikut karena kapasitas mana, serta kemahiran sihirnya menyamai kemampuannya sendiri. Ini sangat mengejutkan mengingat Tran adalah seorang bangsawan muda yang bahkan belum mencapai batas pertumbuhan maksimalnya. Belakangan saat mereka kembali ke kastil, Marvin memuji Tran dan menyebut kemenangan atas monster itu berkat jasanya. Tetapi Tran tetap bersikap rendah hati dan berkata itu biasa saja. Padahal jauh di dalam lubuk hatinya dia menyesali karena tidak menyadarinya lebih awal sehingga monster itu mendapat kesempatan untuk meluncurkan serangan pertama terlebih dahulu. Ditambah lagi Tran merasa monster itu tidak punya kemampuan pelacak. Hal ini tentu membuat mereka semua merasa terkejut. Mendengar penuturan itu lalu Tran menjelaskan bahwa jenis kemampuan yang bangkit sangat bergantung pada karakteristik fisik luar monster. Kalian juga sadar kan, monyet tadi punya tangan dan mata yang besar, sangat berbeda dari bentuk aslinya. Tran yakin makhluk itu membangkitkan keahlian melempar objek dengan sangat kuat serta pandangan mata yang sangat jauh. Bahkan bisa menembus rimbunnya hutan. Marvin benar-benar takjub dengan pemahaman luas yang dimiliki oleh Tran. Tran lalu menjelaskan bahwa dia membaca ensiklopedia monster di perpustakaan. Jawaban itu membuat Marvin kaget setengah mati. Karena tempat membosankan itu hampir tidak pernah dikunjungi siapapun. Azela pun mengakui dia pernah mampir sekali. Karena penasaran, tapi langsung pergi tanpa membaca setengah bab pun akibat isi bukunya yang terlampau rumit. Tran kemudian menyarankan mereka agar lain kali menanyakan buku-buku yang lebih mudah dibaca kepada penjaga perpustakaan. Mendengar ucapan Tran, Ayla merasa bingung karena dia sendiri tidak pernah tahu ada orang yang menjaga tempat itu. Beberapa waktu kemudian Tran pergi ke sana dan langsung disambut dengan sangat antusias oleh sang penjaga perpustakaan. Namun saat berhadapan langsung, Tran menyadari ada keanehan karena penampilan pria itu sama sekali tidak seperti pustakawan biasa. Tran lantas bertanya, bagaimana orang asing ini bisa tahu namanya yang seketika membuat sang penjaga terkejut. Sadar rahasianya terbongkar, dia mengaku mengetahuinya lewat kartu izin masuk milik Tran. Dia bahkan menambahkan, bisa memantau semua sudut bangunan ini selama kartu tersebut berada di dalam area perpustakaan. Tran lalu menanyakan panggilan yang tepat untuknya, namun dia menjawab bahwa dia tidak memiliki nama khusus. Karena dibebaskan memanggil sesuka hati, Tran akhirnya memutuskan untuk menyapanya sebagai pustakawan saja. Namun makhluk aneh ini justru membuat atmosfer sekitar menjadi canggung lewat obrolan dewasanya yang nyeleneh. Tran menanyakan apakah dia berasal dari kekaisaran kuno, tapi dia membantah pernah menjadi seorang manusia. Dia menjelaskan dirinya adalah roh penjaga, yang berarti dia dan seluruh perpustakaan ini merupakan satu kesatuan. Wujud manusianya saat ini hanyalah media komunikasi yang menyesuaikan dengan keinginan serta preferensi dari sang pengunjung. Tran menyangkal wujud itu adalah seleranya, tapi percayalah kalian dan aku tahu ini adalah cerminan pikirannya. Coba perhatikan momen ini saat Tran menyentuh sang pustakawan dan menyadari tangannya menembus begitu saja tanpa hambatan. Sang pustakawan mengaku sangat kesal karena tidak bisa menyentuh fisik para pengunjung perpustakaan, sebab jika bisa, dia pasti sudah menghukum semua orang yang mencuri buku. Tran pun langsung menyadari bahwa tidak ada yang tahu keberadaannya. Sang pustakawan menjawab bahwa selama ini belum ada orang yang cukup memenuhi syarat untuk melihatnya. Dia menjelaskan bahwa penciptanya merancang dirinya agar hanya bisa dilihat oleh mereka yang kekuatannya sudah melampaui level tertentu. Artinya hanya Tran yang bisa melihatnya sekarang. Tran kebingungan